Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami setiap firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat 43 yang berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada sebuah lagu yang mengatakan, ada mujizat dalam bersyukur. Lagu ini dipopulerkan oleh NDC Worship beberapa tahun yang lalu. Setiap orang memiliki sikap yang tak sama. Setiap orang memiliki respon yang berbeda dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi. Setiap orang dapat mengalami pertentangan batin dalam kehidupan mereka saat menghadapi persoalan kehidupan yang tiba-tiba datang kepada mereka. Dalam hal yang sederhana, ada dua hal yang bertentangan dalam kehidupan ini, yaitu bersungut-sungut dan bersyukur. Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, mana yang Bapak, Ibu, dan Saudara pilih? Apa perbedaan nyata dari orang yang bersungut-sungut dan bersyukur? Pagi hari ini mari kita bersama-sama akan belajar mengenal dua kata ini supaya kita bersama dapat memilih dan menentukan bagaimana kita bersikap yang benar ketika kita ada dalam sebuah masalah dan pergumulan. Yang pertama, bersungut-sungut. Kata bersungut-sungut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mencomel atau menggerutu. Wajah orang yang menggerutu tampak kecut dan tidak ceria karena ia kecewa terhadap peristiwa yang ia hadapi atau peristiwa yang dialami oleh orang lain. Jadi orang yang bersungut-sungut sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan apa yang sedang ia hadapi. Orang yang bersungut-sungut juga dapat disebabkan karena ia turut peduli dengan penderitaan orang lain. Sepertinya hal ini baik jika kita merasa peduli dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang lain. Namun ini sikap yang tidak benar, karena saat kita bersungut-sungut sebenarnya kita tidak bisa mengubah keadaan orang lain, bahkan kita pun tidak dapat memberikan solusi kepada mereka. Apakah yang Alkitab catat tentang bersungut-sungut? Dalam kitab Bilangan pasal 13 dan pasal 14 mencatat bahwa orang Israel generasi Mesir dihukum Tuhan karena mereka bersungut-sungut. Mereka semua tidak menikmati tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, tetapi binasa di padang gurun. Yang masuk tanah perjanjian adalah orang Israel, generasi padang gurun, yaitu mereka yang lahir pada masa hukuman Israel berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Bersungut-sungut telah mendatangkan hukuman berat atas Israel generasi pertama. Paulus memakai peristiwa tersebut untuk memperingatkan jemaat Korintus
Dalam 1 Korintus pasal 10, ayat 10 mengatakan, "Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut." Contoh dan nasihat ini sangatlah jelas bagi setiap kita. Janganlah bersungut-sungut, karena persungutan hanya akan mendatangkan hukuman Allah. Yang kedua, bersyukur. Kata bersyukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berterima kasih atau mengucap syukur. Sikap bersyukur ditandai dengan wajah yang ceria dan berseri-seri. Orang yang dapat bersyukur sedang menebarkan harapan dan sukacita di saat situasi sedang tidak baik. Bersyukur adalah tanda orang yang mengenal Tuhan. Orang yang dapat bersyukur sadar bahwa tidak semua hal dapat ia kendalikan, namun ia bertanggung jawab untuk mengendalikan respon hatinya. Orang yang bersyukur sadar bahwa ia tidak dapat mengubah masalah yang telah terjadi, namun ia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah masalah menjadi kesempatan untuk melihat rencana Tuhan yang jauh lebih indah daripada rencananya sendiri. Orang yang mengenal Tuhan percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kontrol Tuhan. Bersyukur adalah gaya hidup dari orang yang mengandalkan Tuhan. Dengan bersyukur kepada Tuhan, kita sedang menguatkan diri sendiri dan orang-orang yang melihat sikap kita. Bersyukur adalah kehidupan orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Ingatlah bahwa sikap bersyukur dapat menular kepada orang-orang di sekitar kita. Alkitab menuliskan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu." Adalah kehendak Tuhan agar setiap kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Apakah kita memiliki gaya hidup bersyukur kepada Tuhan setiap hari? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, manakah yang kita akan pilih? Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu bersungut-sungut." Paulus pun menasihatkan hal yang sama. Janganlah bersungut-sungut, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur senantiasa kepada Allah, karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap kita, orang yang percaya. Ibrani pasal 12 ayat 28 mengatakan, "Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehidupan ini tidak pernah terlepas dari ujian, pergumulan, dan tekanan. Namun dalam setiap situasi Tuhan mengizinkan kita memilih bagaimana kita meresponnya. Respon hati yang bersyukur bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika keadaan seolah tidak berpihak kepada kita. Tetapi disinilah letak kedewasaan iman diuji. Apakah kita tetap bisa berkata, "Terima kasih Tuhan," ketika doa belum dijawab, ketika jalan masih gelap, atau bahkan ketika yang terjadi berlawanan dengan harapan kita? Bersyukur bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan, melainkan membuka mata rohani untuk melihat bahwa di balik setiap peristiwa, Tuhan sedang bekerja. Orang yang bersyukur tidak menyangkal rasa sakit, tetapi ia memilih untuk percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kesedihan menjadi kekuatan, air mata menjadi pengharapan, dan kegagalan menjadi kesaksian akan kasih setianya. Inilah yang dimaksud dengan ada mujizat dalam bersyukur. Mujizat bukan selalu berupa hal yang spektakuler, tetapi mujizat terbesar terjadi ketika hati kita diubahkan, ketika kita tetap tenang dan damai meskipun badai belum berlalu. Sikap bersyukur juga membuka pintu kuasa Allah dalam hidup orang percaya. Ketika kita membaca kisah hidup Paulus dan Silas dalam Kisah Rasul pasal 16, mereka dipenjarakan karena memberitakan Injil. Dalam gelapnya penjara, dengan kaki terbelenggu, mereka tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut,
tetapi justru menaikkan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang luar biasa. Tembok penjara bergoncang, belenggu terlepas, dan pintu-pintu penjara terbuka. Inilah kuasa dari hati yang bersyukur. Ketika lidah yang seharusnya mengeluh justru memuji Tuhan, maka Tuhan bekerja melampaui logika manusia. Bersyukur bukan hanya sikap hati, tetapi sebuah tindakan iman yang menyentuh hati Allah. Karena ketika kita mengucap syukur, kita sedang menyatakan bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita, bahwa kasih-Nya cukup untuk menopang kita, dan bahwa kehendak-Nya lebih sempurna dari rencana kita. Orang yang bersungut-sungut melihat apa yang hilang, tetapi orang yang bersyukur melihat apa yang masih dimiliki. Orang yang bersungut-sungut fokus pada apa yang tidak berjalan sesuai rencana, tetapi orang yang bersyukur fokus pada pribadi yang memegang kendali atas segalanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari hari ini kita belajar menjadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup, bukan hanya sebagai reaksi sesaat. Ucapan syukur yang sejati bukan sekedar kata-kata manis di mulut, tetapi lahir dari hati yang mengenal siapa Tuhan itu. Ketika kita sungguh mengenal kasih dan kesetiaan Tuhan, maka tidak ada alasan untuk bersungut-sungut, karena kita tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Bersyukur membuat hati kita damai, pikiran kita tenang, dan hidup kita dipenuhi pengharapan. Orang yang bersyukur akan lebih kuat menghadapi tekanan, lebih sabar dalam penantian, dan lebih siap menerima rencana Tuhan yang sempurna. Sebaliknya, hati yang penuh keluhan akan melemahkan iman dan membuat kita sulit melihat pekerjaan Tuhan. Karena itu, marilah kita memilih untuk bersyukur, bukan hanya saat kita diberkati, tetapi juga ketika kita sedang menunggu berkat itu dinyatakan. Saat kita bersyukur dalam segala hal, kita sedang menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan tidak pernah salah mengatur hidup kita. Biarlah dari hidup kita terpancar ucapan syukur setiap hari, karena ada kuasa, ada sukacita, dan ada kemenangan besar di dalamnya. Dan sungguh ada mujizat dalam bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Tuhan Allah yang kudus dan kekal, Allah yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar tidak bersungut-sungut, melainkan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Terima kasih karena Engkau Allah yang selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kami, baik dalam sukacita maupun dalam kesesakan. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang selalu mengucap syukur, meskipun keadaan tidak selalu mudah. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu melihat setiap perkara dari sudut pandang-Mu, dan ajarlah kami menemukan damai di tengah badai melalui ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami bersyukur, Engkau bekerja mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu.
Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka. Serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu Tuhan, dan biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, serta jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.